Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, baiknya kita terlebih dahulu membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tidak masuk. Ada Pak, Siapa? Agus sama Baktiar Pak. Kenapa? Kalau Agus ya. Baktiar ini Pak, alasannya kendaraannya bocor Pak bannya. Kalau Baktiar jadinya lama Pak. Udah besok dibilangin ya suruh berangkat Iya Pak. karena akan dibagikan materi. Iya Pak. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian jujur. Bab pengertian jujur. Apa sih? Ada yang tahu nggak? Jujur itu apa? Jujur tuh ini Pak, mengungkapkan perasaan kita Pak, jadi tidak dipendam-pendam Pak. Bagus. Ada yang lain? Jujur itu tidak bohong. Ya. Eh, pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar atau nyata. Kemudian lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzib. Secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kecerdasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Di sini sudah dijelaskan artinya kejujuran adalah omongan dengan perbuatan itu tidak berbeda, artinya balance. Tidak berbeda artinya tidak berbeda artinya ya jujur. Jadi omongannya apa, harus perbuatan juga apa. Di sini sudah dijelaskan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi sesuai perbuatan sama ucapan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi biasanya kan kalau ada informasi hoax berarti itu tidak jujur, tidak kenyataan. Jika ada informasi yang benar-benar nyata, itulah dinyatakan dengan informasi yang benar-benar nyata. Kemudian ketegasan dan kemantapan hati. Jujur juga ada satu pautan dengan hati, yaitu ketika hati sudah mantap maka ketegasan dan perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi semua perbuatan itu kita lakukan benar-benar melalui hati, benar-benar kita rasakan, tidak ada ingin dipuji ataupun berbohong berbuat sesuatu. Itu yang namanya jujur. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu mengenai jujur itu apa dan bagaimana. Pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu dalam niat atau bertindak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorong karena Allah.
Kemudian jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat melihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Inilah keadaan di lingkungan kita, ataupun teman-teman kita, ataupun keluarga kita. Seringkali kita jumpai bahwasanya banyak berita ataupun ucapan yang tidak sesuai, tidak dengan kenyataan. Misal contoh ya, kemarin saya dibilangin mencemooh salah satu orang desa. Itu informasi itu tidak benar, dan informasi itu adalah salah satu dari orang yang tidak senang dengan saya. Artinya orang tersebut tidak senang dan menjelek-jelekan dan membuat cerita yang tidak benar tentang saya. Di sini jujur adalah ketika orang tersebut membicarakan saya tetapi dengan fakta yang jelas, itu tidak apa-apa. Artinya dia menyampaikan sesuatu dengan berita yang benar, dengan keadaan saya yang benar-benar emang melakukan itu. Pasti kalian sering mengalami, ada teman-teman kalian yang sering berbicara ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak tahu faktanya. Misal berita orang kecelakaan, terus apalah, misal ada kemalingan apa itu kan sering bercandaan kayak gitu. Makanya itu tidak baik, itu tidak diperbolehkan dalam bab ini, tidak dibolehkan untuk membunuh seperti itu. Kemudian ini harus dipahami ya anak-anak, harus dipahami. Kemudian kejujuran merupakan pondasi atau tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Nah, di sini juga kejujuran adalah sebagai pondasi, salah satu tali kepercayaan dari sesama. Ketika kita berusaha mengenal teman ataupun orang, dan orang tersebut berbicara tidak sesuai, kita tidak usah berpercaya ataupun tidak usah mempercayai orang tersebut, karena orang tersebut tidak benar apa adanya. Harusnya kita harus menilai dulu bagaimana si orang ini, apakah sumber yang dia sampaikan, apakah di pembicaraan yang dia lontarkan itu benar-benar terjadinya, baru kita percaya. Di sini ada ayat yang menjelaskan tentang Quran, yaitu yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab. Nah, ayat ini sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya kejujuran dalam diri manusia untuk kepercayaan satu sama lain, untuk kebaikan diri kita ketika kita ingin melamar pekerjaan tapi kita tidak mempunyai bekal ataupun fondasi yang jujur, maka kita akan selalu gagal untuk mendaftarkan atau mencari pekerjaan. Intinya jujur itu penting untuk kehidupan, apalagi kita yang selalu bersosialisasi dengan masyarakat ataupun teman-teman yang saling mendekati kita, bermain sama kita, harus disampaikan dengan kejujuran. Coba untuk kalian membacakan yang bagian halaman terakhir itu, halaman terakhir. Coba Sawali yang mana ya, Mbak? yang
perilaku jujur dapat mengantarkan perlakuannya. Jadi di sini perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kalau jujur itu sukses dunia akhirat. Bisa dijelaskan lagi Ya. apa sih sebenarnya dari ide tersebut? Jadi jujur itu adalah jalan salah satu jalan di mana kita melaksanakan sesuatu dengan baik. Ketika kita jujur berarti pekerjaan kita baik. Nah, dengan baiknya pekerjaan kita maka akan tercapainya kesuksesan. Kesuksesan di sini menujunya. Jadi kita menuju ke arah kebahagiaan. Arah kebahagiaan di situ kita lihat dalam konteks agama, yaitu ketika kita mendapatkan surga. Nah, mendapatkan surga itu tidak mudah apa yang kita pikirkan. Namun kita harus jujur dalam segala hal. Tidak pernah tidak berbohong, kita jujur. Terus dalam itu pun tidak kebahagiaan di akhirat saja, tetapi dunia juga. Ketika kita jujur, kita disegani dan kita dihormati orang, dan kita dipercayai sehingga kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ya. So, Kurang lebih seperti itu ya. Artinya jujur itu dalam kehidupan sangat penting untuk saling percaya satu sama lain. Apalagi kita sudah mulai dewasa, sudah mulai memikirkan masa depan, bagaimana cara kita untuk mempercayai teman kita, mempercayai keluarga kita, mempercayai orang lain, yaitu kita harus selalu beristiqomah ataupun konsisten mempertahankan kejujuran kita. Di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait kejujuran, materi jujur? Di sini sifat, Coba tanya terkait kejujuran. lawan kata dari sifat jujur. Lawan lain Kata dari lain dari kata sifat jujur yaitu bohong atau dusta. Nah, dusta itu seperti apa? Dusta itu bohong. Dusta itu tidak sesuai. Jadi seperti berita hoax. Berita hoax itu kan berita yang mengandai-andai, berita yang diadakan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta atau bohong. Jangan pernah terpengaruh oleh berita tersebut. Berita-berita kayak gitu jangan dipedulikan. Pokoknya kita harus sebarkan berita-berita yang fakta, yang jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba Mas Rizky. Saya Pak, ingin Ya. bertanya Pak. Saya ingin bertanya Pak mengenai jujur Pak. Coba. Bagaimana Pak menyikapi seseorang yang tidak suka berbicara jujur Pak? Orang itu suka berbohong gitu, tidak suka berbicara jujur Pak. Kita cara menyikapinya itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita sebagai manusia harus bisa menyikapi ya. Apalagi ketika kita mempunyai teman, biasanya ini sering terjadi pada teman. Ya Pak. Jangan sampai teman kita ini merasa kesinggung. Jangan merasa kesinggung, jangan merasa sakit hati ketika kita sedikit tidak enak kepada orang tersebut. Artinya ketika kita mempunyai teman yang berbicara terus dan pembicaraan itu tidak enak dalam hati kita. Jadi kita ini harus biasa saja menyikapinya.
kita iyain aja, kita ya oh iya gitu. Jadi nggak usah dilawan balik dengan kata-kata, nggak usah ditanyain apa namanya, nggak usah ditanyain faktanya, nggak usah nanyain kebenarannya, nanti dia tersinggung. Lama-lama dia pasti mikir kok, karena pembicaraan itu kan tidak baik. Kalau bicaranya baik pasti dia senang untuk bicara kepada temannya. Nah, begitu. Artinya ya itulah, kita nggak usah apa ya, nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ada temannya yang cerita, ya kita dengerin, nggak usah kita tanya balik mana faktanya, mana aslinya, nggak usah. Pokoknya ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Itu sih menurut Bapak salah satu untuk menghindari ketidaksakit-hatian teman kita. Itu kita juga menjaga perasaan orang tersebut. Artinya seperti itu. Ada lagi ingin ditanyakan? Kalau kita jujur mendapatkan apa, Pak? Ya, pastinya pahala, terus kepercayaan teman, dan kesenangan hati. Itu udah pasti, itu kesenangan hati. Ada rasa tersendiri ketika kita menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan fakta yang jelas kepada teman kita. Itu serasa curhat benar. Itu saya sendiri sudah mengalami. Terus ada lagi yang ditanyakan? Wah, sudah paham? Cara jujur gimana? Cara jujur itu sebenarnya kembali lagi pada keluarga ya. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mendidik anak untuk berperilaku jujur, bertindak jujur, terus melakukan perbuatan jujur. Ketika dalam keluarga dan menerapkan semua yang ada di dalam ajaran Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu asidik, yaitu bersifat jujur, maka semua orang yang dekat dengan kita akan merasa enak dengan sikap yang kita lakukan dengan kejujuran. Jadi seperti itu. Paham? Jujur ini juga adalah sebagai fondasi awal untuk merayap kita ke jenjang yang selanjutnya. Seperti kita kan ini sedang belajar di sekolah menengah atas ya. Jadi bekal kalian adalah jujur. Ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, ataupun ingin pekerjaan sesuatu, ataupun melamar pekerjaan sesuatu, itu fondasi pertama adalah kejujuran. Kalau kalian sudah jujur, sudah melakukan kejujuran setiap hari dan selalu konsisten, insya Allah orang yang selalu berada di samping kita akan enak, akan bisa menerima kita. Begitupun pekerjaan yang kita inginkan. Saya rasa cukup materi pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga berkah, semoga paham kalian, dan jangan lupa ya, ini dipelajari untuk minggu depan. Saya akan adakan ujian, nanti mohon dibaca, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Yang kemarin nanti dikumpul tugasnya, terus apa sudah lelah, sudah capek? Belum, Pak. Ya kalau sudah capek, Bapak istirahat. Yaudah, hanya mungkin sampai sini saja ya dari Bapak. Cukup.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi